Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita masih ditakdirkan Allah untuk mengkaji kajian yang sangat bermanfaat dari kitab yang disusun oleh putra Indonesia, seorang muslim yang insya Allah beri panjang umur dalam ibadah, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA, dengan judul Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat judulnya ini adalah sesuai dengan anjuran kita mencintai Allah, yaitu dengan ittiba ala Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ittiba ala sunnah ala Rasulullah SAW. Ittiba, mengikut. Inilah ciri orang yang mencintai Allah. Mencinta Allah adalah bukan amaniyah, bukan khayalan. Dia adalah suatu perjuangan. Jalannya sudah dikasih oleh Allah melalui Rasulnya. Allah berfirman seperti itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan orang-orang yang paling mencintai Allah adalah para Rasul dan Anbiya. Setelah itu para sahabat-sahabat mereka, ya radhiyallahu anhum, sahabat Musa, sahabat Isa alaihissalam, Hawariyun. Salah satu Hawariyun yang sanggup menggantikan Nabi Isa alaihissalam waktu ingin dibunuh. Sahabat bukan waktu kita kaya mereka pada datang, bukan. Sahabat Isa alaihissalam pada saat Isa sedang dikepung oleh tentara Romawi untuk dibunuh dan dibocorkan tempat persembunyiannya oleh kaum Yahudi. Yahudi bersepakat dengan Raja Romawi. Rasulullah juga dikabarkan ingin dibunuh, ya, oleh Raja Romawi berdasarkan kisah sirah, di mana tentara Romawi secara berkala melihat, ngecek, ya, survei di mana tempat kelahiran Nabi dalam rangka membunuh dan memenjarakan atau selain atau seperti itu. Ya, ini adalah sunatullah. Setiap Nabi seperti itu. Dan sahabat Nabi SAW berdiri, ya, man ansari ilallah, siapa yang ingin menolong Allah? Salah seorang pemuda angkat tangan. Lalu Isa alaihissalam melihat lagi yang lain. Man ansari ilallah, siapa yang ingin menolong agama Allah? Anak muda tadi yang lagi angkat tangan. Nah, dialah yang diserupakan, ya, begitu. Wallahu a'lam. Sekarang kita sedang mempelajari kisah, ya, kejadian nyata seorang Rasul yang kita cintai. Ya, kita sudah sampai halaman ke-8, 108, di mana kemarin hari Jumat di beberapa tempat di Ciputat kita sudah sampai di halaman 107, makanan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi adalah contoh yang lengkap dari segala aspek, sahabat meniru.
ittiba. Ya. Di halaman 107 dijelaskan, ini saya sudah bacakan di video yang ke-34, sekarang 35. Makanan Nabi SAW, Al-Maqrizi berkata di dalam kitabnya Imta al-Asma, ketahuilah bahwasanya Rasulullah biasa makan, ya Rasulullah SAW biasanya makan di atas meja atau di lantai. Boleh makan di atas meja, boleh di lantai, berdasarkan keterangan suatu kitab. Beliau SAW memiliki mangkok besar, ya, punya mangkok. Beliau SAW juga biasa makan roti gandum dan mencampurnya dengan cuka. Kalau nggak ada lauk apa-apa, kadang-kadang ya cukup dengan cuka. Beliau SAW pernah makan mentimun, labu, mentega, akid. Akid adalah susu yang sudah mengeras. Ya, kalau orang Afwan, berdasarkan cerita Ustaz Rahman rahimahullah yang 5 tahun di Afwan, mereka biasa punya susu yang keras ditumbuk. Kalau buka puasa ditumbuk susu itu, dikasih es, kasih bawang, diminum. Akid namanya kalau bahasa Arab. Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma, samin, dan akid. Hais itu kurma, samin, minyak samin itu yang kuning, yang biasa dijual orang soto Betawi itu pakai minyak samin. Nah, itu dicampur dengan akid. Akid adalah susu yang sudah mengeras. Mungkin kalau punya susu bubuk terus sudah kena angin lalu mengeras, nah itu seperti itu. Tapi ini lebih keras lagi mungkin. Kalau kita jarang, kalau mereka biasa Arab, dataran seperti Afghan, Pakistan, India dan lain-lain, Eropa biasa memakai akid, susu yang mengeras disimpan, ya gitu. Zabat, daging yang dikeringkan, daging panggang, daging ayam, daging burung hubara. Saya nggak tahu nih hubara, mungkin di Google nanti silakan lihat image-nya. Makanan yang terbuat dari campuran kurma dan mentega. Beliau SAW tidak suka memakan dop. Kita sudah jelaskan dop ini adalah kadal gurun atau biawak yang bersih. Ya, sudah kita lihat juga gambarnya. Silakan tulis dop, itu lehernya besar. Ya, di sini ada. Ya, ponakan saya beli harganya 80.000, tapi bukan dop, tapi bentuknya mirip dop. Namanya gecko itu bahasa Inggrisnya cicak. Gecko itu cicak, tapi dia bukan cicak, mirip dog, bentuknya, lehernya bisa dibeli 80.000. Nah, itu saya sedang diskusikan apakah boleh melihara itu. Kalau memang cicak harus dibunuh, bukan dipelihara, bukan dikasih makan. Tapi itu bukan cicak, karena cicak dia nggak nempel di tembok. Gak bisa dia merayap di tembok, ya. Jadi kemungkinan bentuknya saja mirip cicak, panggilannya juga gecko bahasa Inggrisnya, gitu. Menghindari makanan yang aromanya mengganggu orang lain. Ya, ingat ya, mengganggu orang lain itu tidak boleh. Dari aroma bawang putih mentah, bawang merah mentah, pete, jengkol yang direndam, ada itu jengkol wewe apa itu namanya kalau di Betawi itu baunya sangat mengganggu. Bukan artinya tidak boleh, ini makruh. Rokok juga makruh dalam segi ini ya, baunya makruh. Tapi hukum rokok finalnya adalah haram. Ya, bagi yang masih merokok ya semoga Allah memudahkan untuk meninggalkannya. Ya. Kenapa para perokok dulu banyak di Indonesia ada menganggapnya makruh? Hukum itu bergeser sesuai dengan pengetahuan karena hukum rokok memang tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Haram keharamannya itu haram ijtihadi berdasarkan ayat-ayat. Ya, la taqtulun nafsa, jangan kamu membunuh dirimu. La darar wa la dirar, jangan membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Ya, dan lain-lain banyak.
Ya, dari hukum-hukum itu, rokok membahayakan diri, membahayakan orang lain. Jangan membunuh. Pabrik rokok sendiri yang ngomong, rokok membunuh, ya kan? Ini kan rokok kan itu. Ayat cuman menjambungkan. Dan diskusi terakhir, putra dari pemilik pabrik rokok tidak merokok. Ya, dia tahu. Di Australia saya 17 tahun di sana, orang sudah mulai meninggalkan rokok. Sangat tersisa sekali orang merokok. Kalau kerja dia harus nunggu lunch time. Dia nggak bisa kerja sambil rokok. Lunch time nanti ada corner, pojokan, di situ dia merokok. Di kantor-kantor sini tidak boleh, no smoking area, hampir di semua tempat. Di bis dan lain-lain. Ini berhubungan dengan menghindari makanan yang aromanya mengganggu orang lain. Beliau SAW, ya ini pernah kejadian di mana Rasulullah baru hijrah, tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di atas. Mereka menentukan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Lalu Rasulullah minta di bawah. Abu Ayyub tidak bisa bergerak di atas, saking hormatnya dengan Rasulullah. Kami tidak enak kau di bawah. Nggak apa-apa. Ya, Abu Ayyub dan istrinya masak lalu menyediakan makanan. Rasulullah lihat makanan itu tidak dimakan, tapi tidak. Kenapa ya Rasulullah engkau tidak makan? Kami para Rasul tidak memakan bawang. Mungkin ada bawang mentahnya, gitu. Rasulullah sangat menjaga. Rasulullah menghindari makanan yang beraroma. Beliau selesai pernah memakan jantung pohon kurma. Ini pohon kurma, ujungnya dipotong. Itu ada yang lembut-lembut. Itu dibuka, itu mahal. Sama seperti pohon kelapa. Kalau kelapa yang ditebang, itu ada bonggolnya itu enak dimakan, manis. Saya kecil ya di Jakarta masih banyak pohon kelapa yang ditebang, ya kita makan itunya, berebut itu. Ya. Itu namanya jantung dipanggilnya. Dan ini mahal sekali. Ya, gitu. Lebih mahal dari kurmanya. Karena itu harus mengorbankan kurma. Kurma mati itu kan, potong. Ya. Buah kurma yang kering maupun yang basah. Rasulullah senang itu jantung kurma dan buah kurma yang kering maupun yang basah. Kurma ada dua macam, kering dan basah. Terus semangka, Rasulullah senang semangka ya. Gitu. Beliau SAW juga suka dengan sesuatu yang manis. Apa saja yang manis suka. Madu yang asli ya. Wallahualam di zaman Rasulullah udah ada madu palsu enggak. Mengumpulkan dua macam lauk, boleh makan dua macam lauk ya. Tidak makan dalam keadaan bersandar, ya makan nggak boleh gini. Ya, mungkin kita pernah sekali terlena, ya makan itu biasa keselak. Kalau saya, ya mungkin lupa mengamalkan sunnah, mungkin capek makan atau minum langsung keselak. Itu salah satu hikmahnya mungkin. Ya dalam keadaan bersandar dan tidak makan dari harta sedekah. Rasulullah tidak makan dari harta sedekah. Beda sama orang-orang yang ngaku-ngaku turunannya sedekah yang haram dihajar semua, tapi ngaku turunan Rasul. Rasulullah bukan untuk dirinya saja, turunannya dijaga. Pernah salah satu Hasan atau Husain bermain lalu ngambil kurma, ya ditangkap sama Rasulullah, dikeluarkan. Kenapa ya Rasulullah? Aku takut ini makanan dari sedekah, zakat dan lain-lain. Itu sifat Rasulullah, turunannya dijaga. Jangan justru ngaku turunan Nabi paling getol sedekah sama zakat. Aneh, ya kan? Di mana turunan Nabi seperti ini? Kalau orang biasa kayak kita boleh makan sedekah, zakat boleh kalau mau perlu, atau ada yang berzakat kepada kita, mungkin kita berhutang atau apa, ini anak zakat mantu, atau ada ambil melihat, boleh ambil, boleh tolak, ya kita bebas. Bukan turunan Nabi,
Makanya tes DNA kalian ya untuk turunan Nabi, stop makan jangan. Ya, boleh tes DNA. Takutnya di darah kita ada darah Nabi. Kita kan ngamalin ini dosa, bukan untuk apa-apa, bukan. Kalau yakin bukan turunan Nabi Muhammad SAW ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, coba Anas selalu meriwayatkan sifat-sifat ini. Ya. Inna khayyatan da'a Rasulullah SAW li ta'amin sana'ah. Sungguhnya ada seorang tukang jahit mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri jamuan makan yang telah ia buat. Ya, begitu. Qala Anas, fa zahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am. Faqarabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sa'ir wa warakan fihi dubaun faqadidu. Anas berkata, aku pun pergi bersama Rasulullah SAW menghadiri jamuan makan tersebut. Setelah itu penjahit tersebut mendekatkan roti gandum kepada Rasulullah SAW dan kuah yang terdapat labu dan daging yang telah dikeringkan. Anas berkata lagi, maka aku melihat Rasulullah SAW memilih labu dari pinggir. Sejak saat itu aku selalu menyukai labu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5439. Coba sikap Anas. Qala Anas, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba'a min hawli as-sahfah. Falam azal uhibbu ad-duba'a min yaumain. Coba betapa itibaknya sahabat. Beliau nggak perlu sebelum melihat Rasulullah makan labu, beliau nggak begitu ada kesan khusus. Tapi begitu lihat Nabi, ya Nabi disediakan makanan, ada daging, ada ini, daging kering dan lain-lain, Nabi ngambil labu terus. Sejak itu aku mencintai, ya. Falam azal uhibbud duba'a min yaumin. Sahabat bisa menjadikan sesuatu yang bukan seleranya jadi seleranya dalam rangka ittiba. Begitu cintanya sahabat kepada Nabi. Itulah caranya. Dan ini sesuai, dan ada di beberapa hadis, kita akan bahas ini karena penting. Setiap kisah Nabi pasti ada pelajaran. Di sini kita dapat fawaid yang indah sekali, di mana Anas radhiyallahu pembantu Nabi selalu mendampingi sejak umur 10 tahun yang diserahkan oleh ibundanya tercinta. Ya, ini Unais, anak cerdas, dia akan menjadi pembantumu wahai Rasulullah. Begitu. Selalu bercerita tentang Nabi. Ya. Dan di sini lihat betapa dia ittiba. Saking cintanya pada Nabi, Nabi senang labu, dia senang labu. Ya, radhiyallahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang labu, ya, Anas radhiyallahu senang labu sejak itu, sejak hari itu. Ya. Nah, sesuai dengan sifat-sifat sahabat begitu. Ada di beberapa hadis, salah satunya hadis tentang janaiz, ya, di mana seorang di dalam hadis Anas Nasai dijelaskan ada kisah bahwa Rasulullah sedang mengiringi sedang duduk-duduk, lalu jenazah datang, ya begitu. Dan sahabat Rasulullah melihat jenazah datang langsung berdiri. Sahabat melihat Rasulullah langsung berdiri. Ya, sahabat itu sifatnya begitu. Enggak pakai mikir, kenapa ya Rasulullah berdiri, nanya, Rasulullah kenapa berdiri, enggak, langsung berdiri. Ya, melihat Rasulullah berdiri karena mereka sahabat radhiyallahu anhum adil udul
sangat adil karena melihat tingkah laku Rasulullah. Ya, ini dalam satu hadis ya di hadis Nasai 1920. Ya, akhbarani Ayyub bin Muhammad al-Wazan qala dasana Marwan qala dasana Uthman bin Hakim qala akhbarani Kharijah bin Zaid bin Thabit an ammihi Yazid bin Thabit annahum kanu julusan ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fatala'at janazah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qama man ma'ahu. Nah, itu ya hadisnya, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, lalu datanglah jenazah lagi dipotong ya, maka Nabi berdiri, maka berdirilah orang-orang bersamanya ya, faqama ma'ahu, maka berdiri jamaah yang sekitar Nabi itu. Itulah sifat asli para sahabat Nabi. Nggak mikir lagi, loh kenapa Nabi berdiri, bertanya Nabi kenapa berdiri, tidak, diri aja dulu begitu. Dan ini sifat asli para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka terus berdiri sampai jenazah itu lewat. Nabi dan sahabat, ya ini salah satu sunnah. Kalau kita lagi duduk di rumah terus ada jenazah sahabat kita kah, tetangga kita, yang berdiri boleh atau ngantar ya sampai jenazah itu. Kita tidak boleh duduk sebelum jenazah itu diletakkan ke bumi, baru kita boleh duduk. Kalau mereka lagi digotong, kita berdiri. Itu akhlaknya yang dicontohkan dalam hadis yang sahih. Ini sifat-sifat para sahabat, dari makan labu, dari berdirinya. Dan ada juga hadis yang panjang di sini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla wa khala'an 'alaihi fa khala'an nasu na'alahum falamman sarafa qala lam khala'tum na'alakum. Rasulullah SAW ketika sedang sholat, beliau melepas sendalnya. Lagi sholat, sunnahnya sekali-kali seumur hidup pakai sendal, pakai sepatu. Ya, nanti saya bawakan hadisnya. Maka para makmum melihat Rasulullah melepaskan sandal mereka, ya, melihat Rasulullah kan imam, tentu Rasulullah melepaskan sandalnya. Sahabat yang sholat, artinya sahabat juga sholat pakai sendal, lalu melepaskan semuanya. Lalu Rasul bertanya, mengapa kalian melepas sandal kalian? Lihat jawaban para sahabat. Para sahabat jawabnya, wahai Rasulullah, ya, ra'ainaka khalata fa khalana. Ya, wahai Rasulullah, kami melihat kamu melepas sendal, lalu kami lepas. Simpel kan, para sahabat itu lagi sholat nggak boleh nanya kan, nggak boleh ngomong, tapi meniru boleh. Ya, para sahabat menjawab sesuai dengan fitrah sahabat, hatinya bersih. Sahabat itu hatinya bersih. Ya, tidak ada pikiran aneh-aneh terhadap Rasulullah, husnuzan kepada Rasulullah. Ya, kami melihat engkau melepas sendal, maka kami pun mengikuti engkau. Lalu Rasulullah menjawab, adapun aku, sungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkanku bahwa pada kedua pasang sendalku terdapat najis. Ya, Jibril langsung ya datang ke Nabi. Ya, sendalnya Nabi saja yang ada najis, lalu dilepaskan. Coba lihat, tanpa ilat itu alasan, sahabat ngikut aja lepas. Padahal sahabat nggak punya alasan untuk melepas. Alasan sahabat adalah melihat Nabi, walaupun salah. Ya begitu. Itulah keagungan para sahabat. Ya, mereka dijamin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridha kepada mereka sahabat, dan sahabat ridha pada Allah. Begitu. Karena sifat-sifatnya ini, makan labu, berdiri, melihat Rasulullah berdiri spontan, akhlaknya spontan.
nggak ada rekayasa pencitraan, nggak ada itu, spontan. Ya itu akhlak asli. Lihat Rasulullah lepas sendal, ya begitu. Lalu dijelaskan Rasulullah, aku kalau melepas sendal karena Jibril datang mengabarkan padaku, begitu. Maka jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, hendaknya ia lihat bagian bawahnya apakah terdapat najis. Jika ada maka usapkanlah sandalnya ke tanah lalu sholatlah. Kalau mau sholat pakai sendal, lihat dulu. Oh, nggak ada. Kalau ada kotoran digesek-gesek ini. Itu cukup membersihkan sampai hilang baunya kalau bisa, warnanya ya nggak perlu dirasa kan. Ya warna hilang, bau hilang, ya sudah. Di tanah itu mensucikan. Sama seperti pakaian wanita. Pakaian wanita yang melebihi mata kaki itu sunnah buat mereka. Kalau kena kotoran, tanah selanjutnya mensucikan. Ya beda sama orang laki. Laki di atas mata kaki, begitu. Ini hadis riwayat Hakim, Abu Dawud, ya, gitu. Di sini saya akan bawakan hadis-hadis tentang kenapa kita sekali-sekali harus ya mencontoh Nabi. Dalam rangka apa? Kok kita sekali-sekali seumur hidup ya, jangan sampai nggak pernah sama sekali hidup nggak pernah sholat pakai sendal atau pakai sepatu. Ya itu hendaklah dipikirkan. Karena ada hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi na'alihim wa la khafafihim." Selisilah kaum Yahudi, sungguhnya mereka tidak salat dengan memakai sandal dan sepatu mereka. Hadis riwayat Abu Dawud 652, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Selisih mereka. Ini jangan dinilai kecil. Bagaimana ngamalkannya? Kita sekali-sekali kerja. Kalau sibuk ya waktu wudhu pakai kaos, pakai sepatu. Sudah. Nanti misalkan kita lagi jalan, kalau di samping kita ada wudhu nih, ya kita ada wudhu, di samping ada supir nyupirin kita atau grab, kita sholat sunnah pakai sendal tuh, duduk karena sholat sunnah, ya kemana saja kiblatnya. Kalau sholat wajib turun, misalkan susah mendapatkan masjid, ya sudah diusap sepatunya, ya cukup gini sekali, sudah sholat dengan sepatu kita. Pastikan digesek-gesek dulu, ya gitu. Kalau di Saudi kita kan mungkin ya yang pernah ke Saudi umroh dan lain-lain, mungkin kita suka melihat orang sholat di pantai di mana mereka berada. Ya di Australia juga kita sering melakukan karena masih jarang di sana. Jadi kita sholat kalau perjalanan di pinggir jalan, di kedai-kedai yang aman dan lain-lain. Ya di sini alhamdulillah banyak masjid di sini. Dan kalau mau mengamalkan di masjid-masjid Indonesia, hati-hati karena pernah ada berita ya seorang jamaah turis dari Saudi atau dari negeri Arab masuk masjid pakai sepatu lalu berantem digebukin atau gimana, ya itu perlu penjelasan. Jangan sembarangan. Di Indonesia terkenal masjidnya bersih, ya mereka mungkin pakai, dulu mereka belum kenal khuf itu kulit kayak sepatu tapi itu kaos kaki, ya begitu. Tapi ada juga di sini hati-hati, lepas sepatu hilang. Ya, saya pernah salat dengan salah seorang ikhwan dari Australia, dari orang Inggris. Saya lupa ngasih tahu, kita salat balik sepatunya hilang. Ya, qadarullah masya Allah, nggak apa-apa. Ya, ini yang masih belum ada takut. Ya, orang sholat disusahkan. Dan Syekh bin Baz menyatakan wa huwa yadullu ala syar'iyyatis salati fil ni'al. Dari hadis itu Syekh bin Baz menyatakan hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat dengan menggunakan sandal. Ya ini dari hadis makan labu ya kita bisa melihat bahwa
Pelajaran ini begitu banyak yang ada di sini. Ini ada 6 buku. Ya mungkin seumur hidup kita pelajarin ini. Kalau habis kita ulang lagi. Ya ini baru buku 1, halaman 108. Betapa para sahabat itu bisa merubah selera makan. Ya, sejak itu aku senang labu. Mungkin dulu labu biasa. Dan lalu kita juga begitu. Tapi labu yang mana? Itu tanya. Ya, labu di Indonesia ada labu parang, labu siam. Labu siam ada 2, yang gede dan yang kecil. Itu labu semua itu. Ada labu panjang. Makan aja semua. Jadi insya Allah dapat ya. Niatkan ngikut Nabi. Ya kalau Nabi atau kita tanya orang Arab. Ya Syekh ini hadis kayak gini. Saya belum sempat tanya ke Syekh Walid. Tapi Syekh Walid selama saya dampingi, beliau selalu minta dimasakin labu yang panjang. Saya berhusnuzon bahwa inilah yang dimaksud labu ya dubaun. Duba. Karena beliau selalu pagi, kadang-kadang 1 piring 2. Saya lagi makan sendiri, Syekh bangun sebelum daurah. Saya belum disediakan oleh ikhwan kita. Saya lagi makan, langsung dia duduk, diambil punya saya, kita makan berdua. Saking senangnya itu. Syekh Walid Saiful Nasr, ya, hafizahullah. Begitu. Saking cintanya dia sama Nabi. Yang jelas, yang saya lihat beliau nggak pernah makan labu siam, yang gede atau yang kecil. Kita nggak sediakan itu. Dia nggak nanya juga. Dan dia nggak makan labu parang, nggak nanya itu. Yang dia tanya labu itu. Itu kita injikin ada ya, 6 ada. Ya, terus dimasak, makan hari-hari itu. Bagus itu, khasiatnya juga. Ya, gitu. Jadi pulang cari labu itu silakan diolah. Bebas di kari boleh. Yang senang apa tuh? Saya yang sama balado labu, yang penting labu ya, nggak harus plain banget menggarap, bukan selera. Yang penting niatkan ngikut Anas, ngikut Nabi SAW. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi ya dhira' wa kana tu'jibuhu panahasya minha nahsya. Sungguhnya Rasulullah SAW diberikan sepotong daging, maka dihidangkan kepada beliau bagian lengan dari daging tersebut. Beliau pun menyukainya hingga beliau menggigitnya. Rasulullah paling senang lengan dari hewan, kambing atau domba. Ya, jadi nanti kurban, kalau bisa kurban ya minta lengannya. Ya, kambing antum. Tapi kalau sapi beda mungkin ya. Ya Rasulullah paling senang itu. Sekali-sekali boleh beli lengan kambing. Lengan tuh kaki paling depan ya, kaki depan yang 2 itu. Terus Rasulullah paling senang. Boleh kita ngikut sekali seumur hidup ya, cari lengan kambing yang depan. Langsung dibakar mungkin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana habba ta'ami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tharidu minal khubz wa tharidu minal haiz. Makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah sarid yang terbuat dari roti dan sarid yang terbuat dari adonan kurma, mentega dan akid. Mungkin sarid itu seperti puding ya, gitu. Atau ada, saya pernah makan dengan ikhwan orang Arab Yaman, ada itu ya, saya makan dengan Ustadz Yazid, beliau nyediain, kita makan 3 di Pintal. Nah, itu ada seperti itu, mereka tahu itu ya, seperti itu lah ya. Ini nggak, kalau misalkan nggak pernah paham juga nggak apa-apa, ini cuma menceritakan. Tapi kalau orang Arab karena kebudayaan sama dan lain-lain, mereka sering bilang ini makanan yang Rasulullah senang, ini tumbuhan yang Rasulullah senang. Sekarang sudah banyak di YouTube, silakan cari itu ya. Kita kalau melihat itu emang ya merasa sedih ya, karena beda alam kita ya. Ada yang kurma ditumpuk, cairannya keluar. Kurma ditaruh karung, ditekan lalu cairannya keluar. Itu khasiatnya banyak.
kormanya asli ya, nggak dikasih gula. Nah, cairan itu yang diminum, dan ini katanya Rasulullah senang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul idam qalu ma indana illa al-khallu qala da'a bih ja'ala yaqulu wa yaqul ni'mal idamul khallu, ni'mal idamul khallu. Sungguhnya Rasulullah SAW meminta lauk kepada keluarganya, maka mereka pun berkata, kami hanya memiliki cuka. Maka beliau SAW pun memintanya dan makan dengannya, seraya berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini dalam rangka bersyukur ya, Rasulullah bersyukur dengan apa adanya, yang nggak ngambekan. Minta, ma, Umi makan apa hari ini? Nggak ada apa-apa, adanya cuka. Langsung tancap gas ke restoran Padang sendirian lagi. Habis itu video call, enak nih rendang. Ya nggak boleh kita kayak gitu. Cuma apa yang kamu punya cuka, ya udah bawa sini cuka. Bahkan dipuji nikmat, ya enak-enaknya makanan itu cuka. Ya. Tapi bertentangan kan dengan hadis yang di atas, yang sebelumnya bahwa Rasulullah senang daging paha depan. Itu kalau ada, kalau nggak ada ya cuka. Begitu sederhananya Rasulullah. Kalau bisa sekali-sekali kita begitu. Kalau bisa seluruh waktu begitu. Pulang mungkin istri sakit, anaknya rewel dan lain-lain, kita pulang kerja, tahu nggak ada apa-apa, bilang, ya, Dek, mungkin manggil adek, Umi dan lain-lain, Bunda, makan apa hari ini? Cuma ada nasi sama garam. Oh ya nggak apa-apa, bawa sini. Ya. Sering nggak gitu? Pernah nggak gitu? Ya kalau ada, nggak pernah ya sekali-sekali boleh lah. Ya. Sekarang mah bisa, oh go food, ya pesan. Sekarang mudah, ya. Tapi sekali-sekali mengikut Rasulullah. Rasulullah itu orangnya romantis, bersyukur, syakirun, ya. Abdan syakuro, bahkan lebih dari syakir. Syakir sekedar bersyukur, ya. Abdan syakur itu mablag, balaghahnya lebih, ya, bukan sekedar berterima kasih, sangat-sangat bersyukur. Ya, hamba Allah sangat bersyukur itu abdan syakuro, bukan syakir. Syakir itu fa'il, dia bersyukur sendiri. Kalau dia sangat-sangat bersyukur dalam bahasa Arab syakuro, ya, begitu. Pada Allah, kemudian pada manusia, ya. Kita ingatkan habis maknanya, ya, barang siapa nggak berterima kasih pada manusia, sungguh dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur pada Allah. Istri kita orang yang paling patut kita berterima kasih padanya. Coba lihat Rasulullah meminta lauk, adanya cuka, tidak cuka, tidak. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka, makan dia. Ya. Masya Allah, kalau kita dikasih cuka dong, Masya Allah cuka. Ya mungkin muji, tapi sarkastik. Tahu kan sarkastik? Ngenyek, nyinyir. Masya Allah ini cuka dia. Sejak kapan nih kita? Sejak perang Pakistan India kita makan cuka, mungkin kayak gitu ya. Merembet kemana-mana. Itulah bedanya kita, seorang hamba Allah yang penuh dosa dan lain-lain, penuh kekurangan, dengan Rasulullah yang terjaga, maksum. Begitu. Apakah sahabat maksum? Tidak. Sahabat pernah membocorkan rahasia peperangan yang hampir ditelanjangi. Sahabat ada yang berzina lalu dirajam. Sahabat tidak maksum. Dia terkena fitnah subuhat, dia terkena fitnah syahwat. Kalau fitnah subuhat tidak. Mereka yakin, tidak ada yang tergoncang keimanannya, yakin sehingga jariahnya saja. Seorang jariah, wanita jariah itu pekerja rendahan, pembantu. Begitu tanya oleh Rasulullah, karena habis digampar sama tuannya nyesel mau dimerdekakan,
karena disuruh jaga hewannya dimakan serigala, kesel tuannya digampar, habis itu dia nyesel. Ya Rasulullah, aku ingin merdekakannya. Tahan dia, disuruh sini. Siapa aku? Ayat Allah fis sama, manana anta Rasulullah SAW. Ya, merdekakan dia orang Islam. Begitu. Cuma ditanya ayat Allah, di mana Allah? Fis sama. Ini tes keimanan dari seorang Rasul langsung kepada pegawai atau manusia mungkin di kalangan status sosialnya paling rendah, sekedar wanita jariah penggembala kambing, tapi bisa menjawab problem akidah yang masalah akidah yang banyak profesor sesat, S3 akidah sesat, ya begitu. Islam ini mudah, bagian yang penting itu mudah, ya bagian yang penting adalah akidah. Masa akidah susah? Tuhan berapa? Tiga tuh apa aja? Akhirnya seperti ini, akhirnya bingung sendiri, ya bingung sendiri, gitu. Betapa banyak anak-anak yang fitrahnya suci di Australia masuk Islam karena dari kecil dia sudah nggak percaya Tuhan itu tiga tapi satu itu tiga, bingung mereka. Dan itu hal yang aib untuk dibicarakan di gereja mereka. Makanya gereja sepi. Kalau Islam simpel, Allah berapa? Ahad. Sehingga bila seorang budak yang nggak pernah belajar mungkin, ya, tapi bisa menyebut ahad di depan para penindasnya, tuan-tuannya, sambil disiksa. Ahad satu mudah, bisa diterima. Apalagi konsep seorang budak, tuan satu aja kayak gini jahatnya, terus dia harus mengabdi pada tuan yang 3, 4. Betapa beratnya hidup jadi budak. Kalau kita konsep Bilal itu tentang mengabdi kepada Tuhan sudah dilatih dari kecil karena dia budak A nyuruh gini, ya udah dia kerjakan. Begitu dia tahu ini tuhan palsu, ini tuhan palsu. Tuhanku sebenarnya Allahu Ahad, sehingga dia mengorbankan fisiknya, dibakar, diterik matahari, ditindih batu yang besar karena beliau memahami konsep itu. Nggak harus duduk di universitas 5 tahun, 6 tahun, ya itu kalau iman sudah masuk ke dalam dada. Halaman ke 110, 26. Buah yang dimakan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu batikha birutab." Sungguh Nabi Muhammad SAW memakan semangka dengan kurma basah atau rutab. Rutab kurma yang kadang warna kuning agak merah-merah, dia keras kayak sawo. Ya kalau masih keras. Seingat saya makan rutab di Alice Spring perjalanan. Alice Spring itu ada ice rock di pertengahan Australia. Saya nggak paham itu kurma, tapi ada tulisan dates. Yang saya tahu kurma seumur hidup saya, kurma yang coklat itu yang kita biasa makan, itu kurma matang. Yang saya ke shopping center, saya ingin buah, saya lihat date, saya lihat kamu, saya date apa? Itu kurma. Saya makan garing gitu, nah, itu pertama. Saya makan rutab. Ya, Rasulullah senang itu, dan digabung makannya dengan semangka. Begitu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu berkata, anna Rasulullah SAW kana ya'khudhu rutaba bi yamini wa bidh bi yasari fa yaqulu rutaba bil batih wa kana habbal fakiha ilaihi. Sungguhnya Rasulullah SAW mengambil kurma basah dengan tangan kanannya dan semangka dengan tangan kirinya, begitu. Maka beliau pun makan kurma tersebut dengan semangka. Ya, semangka adalah buah kesukaan beliau. Ini hati-hati ya. Ngambil boleh tangan kiri. Kalau tangan kanan sedang ngambil, boleh tangan kiri. Tapi ada larangan khusus memakan dengan tangan kiri. Karena itu
syaitan makan dengan tangan kiri. Bahkan ada larangan seorang makan tangan kiri. Kamu jangan makan tangan kiri. Dia tetap makan tangan kiri. Kamu jangan makan tangan kiri. Oh, aku tidak sanggup. Aku tidak bisa dengan tangan kanan. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa makan. Karena sudah diperintahkan dalam satu hadis seperti itu. Jadi memahami hadis ini mengambilnya saja. Kalau makannya belum ada salah, saya belum lihat syarahnya dan Ustadz Dr. Firman tidak menjelaskan. Yang jelas, yang aman karena ada larangan di hadis lain makan seperti ini. Ngambilnya, makannya tetap tangan kanan. Seperti seorang makan tahu dengan cabai. Tahu di tangan kananku, cabai di tangan kiriku. Ya jangan dimakan lagi nih. Jangan. Ini menyelisihi sunnah. Makan ini, taruh tahunya, cabainya makan. Taruh lagi gini gitu. Ya, sampai ada penjelasan. Kalau nanti ini di sini saya akan selidiki di sini. Jika ada penjelasan bahwa kalau tangan kanan sedang megang makanan boleh tangan kiri, itu baru kita boleh mengamalkan itu. Sejauh ini kita pegang larangan, yaitu tidak boleh walaupun cabai kita makan. Banyak orang makan minumnya tangan kiri, ini nggak boleh. Oh, kotor tangan kanannya nggak apa-apa. Gagang ini kan kotor, itu bisa dicuci. Kok sayang sama gelas terus melanggar cinta kita kepada sunnah Nabi? Ya, nah ini nggak boleh nih begini makan tangannya kotor lalu minum tangan kiri, nggak boleh. Atau begini nih, begini tuh. Ada yang pakai begitu. Padahal tangan kirinya tuh, ya begini diambil tangan kirinya, tangan kanan cuma begini. Enggak, ini masih tangan kiri. Kalau begini boleh, dua boleh, dua gini boleh. Ya saya pernah nanya sama Syekh Walid Saiful Nasar karena kita debat. Saya lagi di perjalanan mau daurah. Saya makan kepiting dua gitu kan. Salah seorang ikhwan makan satu kepiting satu ini bilang, ya akhi, dia malah negor saya. Tangan kan kiri antum nggak perlu tuh. Kenapa? Ini kan susah kepiting. Begini dicontohin sama dia. Dia bisa emang. Akhirnya saya itu kefahaman antum. Saya boleh memegang pas nyuap tangan kanan. Megang boleh, kepiting kan keras. Masa tangan satu ini dia memang dipraktekin begini nih, tangan dia kuat gede kan. Akhirnya saya hadapkan ke Syekh Walid. Syekh, boleh nggak kita dengan bahasa Arab saya, boleh nggak saya megang kepiting gini? Ada kepiting juga. Oh, ya jus, lepas, nggak apa-apa, boleh. Nah, saya lihat ke teman saya, oh boleh. Jadi boleh. Makanan dipegang tangan dua boleh. Begitu nyuap. Nah ini hadisnya nih. Rasulullah ngambil tangan kiri, tangan kanan tadi apa? Ngambil kurma ya, semangka, ya, begitu. Jadi hendaklah hal-hal ini diperhatikan, ya. Dan semangka dengan tangan kirinya, maka beliau tangan kanannya tadi rutab, ya, mengambil kurma basah rutab dengan tangan kanannya, ya. Tangan kiri. Padahal Rasulullah senang semangka, tapi ngambil tangan kiri, gitu. Ya ini dalam hadis. Hadis tidak bisa kita telan gitu saja, perlu syarah, penjelasan. Kalau Quran tafsir, kalau hadis syarah. Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, begitu. Sebab-sebab hadis ini keluar, itu nama asbabul wurud. Quran sebab-sebab turun, asbabun nuzul, begitu. Ya, kalau tafsir Quran adalah dijelaskan maka itu tafsir. Kalau hadis dijelaskan dengan syarah. Syarah yang terkenal Fathul Bari li Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus Al-Minhaj li Syekh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, itu Muslim. Terus dua syarah. Kalau Bukhari disarah oleh Ibnu Hajar Asqalani, kalau Nawawi menjadi mensarah Muslim. Ya ini hendaklah dimulai dipelajari. Udah banyak terjemahannya begitu. Ada pertanyaan?
Kita masih ada 11 menit lagi menurut ya. Ini Ustaz, makanan yang beraroma kan makruh ya Ustaz. Kalau durian gimana Ustaz? Iya. Kan untuk sebagian orang kan ada yang sampai pusing, bahkan sampai muntah-muntah gitu. Nah itu gimana gitu Ustaz? Ya. Semua yang beraroma itu yang mengganggu itu makruh jatuhnya. Kalau kita tahu kita mau ke masjid, tunda dulu makan duriannya, ya, atau dibersihkan, boleh gigi kita dibersihkan sebersih-bersihnya. Ya jika harus makan juga durian, pastikan ya, dan jangan tahak di dalam sholat. Kalau harus tahak kita tutup. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari, mungkin habis makan banyak yang gas, itu baunya kemana-mana, satu ruangan kalau durian. Apalagi durian, nah itu dihindari. Kalau sampai mabok itu bisa haram, sampai muntah, bukan ke makruh. Makruh itu baunya, durian itu makruh, seperti pete. Tapi kalau sampai muntah, sampai pusing, sampai mabok, bisa haram. Artinya kuantitasnya dikurangi. Ada orang makan 1 biji aja mabok misalkan, dia sudah jangan, dia setengah aja. Beda-beda, ada yang 1 bulet nggak mabok-mabok. Ada, jadi kalau mabok barang yang makruh atau yang nggak ada, bilang durian makruh nggak ada. Syekh Walid senang banget, Syekh Walid Syekh Nazar, Syekh Abdul Razak, ya itu berdasarkan periwayatan Dr. Firanda, dia pernah bawa sama beliau ke Saudi, tapi dibongkar, nggak boleh ini masuk, akhirnya dimakan berdua, dikasih, nggak rela dia serahkan itu, ya. Dan saya beberapa kali packing, ya Syekh Walid makan durian dan makannya kuat, cukup kuat. Ya kita pernah di Bima, di Lombok dengan Syekh Ali Mukti durian sampai 10 itu disediain bertiga saja makannya. Kuat beliau, senang sekali. Dia nggak mabok. Ya, beda-beda. Ada yang nggak makan aja mabok. Ya, ada saya begitu cium durian langsung mabok mual-mual. Ya, jadi beda-beda. Ini hukumnya beda-beda. Kalau dia tuh nggak boleh makan durian tuh, akan pusing, hilang akal, nggak boleh. Tapi kalau yang sehat, yang biasa hobi nggak apa-apa. Jadi hukum aslinya boleh itu, halal. Durian halal, ya. Saya nggak setuju kalau ada makruh, kan saya seneng banget itu. Makruh aja saya tolak itu, ya. Kecuali mau sholat, makruh jadinya hukumnya, ya. Jadi hukumnya bertingkat-tingkat. Dia mubah, nggak ada orang bilang durian makruh, dia mubah, ibah. Kembalikan ke asal, ya. Semua muamalah ibah boleh, makan durian boleh kecuali ada keharaman. Nah dia bertingkat, ya. Kalau orangnya ini kondisional, orangnya memang nggak senang banget, ya haram dia makan durian, bisa muntah, membahayakan dirinya, ya nggak boleh dipaksakan. Kalau pusing-pusing makruh dia, atau kita mau sholat jadi makruh. Ingat, kalau habis makan durian bersihkan. Dan usahakan jangan tahap, ya ditahan. Kalau tahap tuh ditutup gini boleh sekali-sekali, gitu. Allah ya. Kalau ini Ustaz, hewan yang tidak bisa disembelih Ustaz, kayak bekicot gitu Ustaz. Tadi beberapa hari yang lalu saya ke Kediri, Jawa Timur kan umum itu jual bekicot dibakar, di rica gitu-gitu Ustaz. Nah sedangkan saya sempat nyari itu fatwa MUI aja haram gitu, tapi untuk orang setempat umum gitu Ustaz, itu bagaimana? Ya itu perlu penjelasan ya. Bekicot itu khabis, menggelikan. Dia masuk darat atau air. Ya darat ya. Kalau darat kan harus disembelih. Jadi gimana nyembelihnya? Ada lehernya enggak? Ya itu jadi permasalahan juga. Binatang amfibi, ya, dan menjijikan. Jatuh yang paling kuat adalah keharamannya adalah tidak biasa, ya, maka haram. Bagi orang-orang yang masih belum paham, ya udah itu kewajiban kita menjelaskan. Kita pakai fatwa itu. Saya termasuk yang memegang fatwa keharaman bekicot.
Ya saya belum pernah nyobain juga. Ya enaknya apa enggak? Ya, lebih baik hindari. Masih banyak makanan lain. Kecuali darurat, dari darurat beda. Ya beda hukumnya. Jadi kalau bisa antum satu orang dua orang menjelaskan ke manusia, nggak harus antum kumpulin setanah lapangan begitu begitu haram ini bisa digebukin. Satu orang dua orang, jangan tetangga ditawarin, maaf menurut saya pelajaran saya ini haram ya begitu. Ya itu memang tugas kita. Masih banyak kesyirikan, masih banyak bid'ah, masih banyak orang Indonesia Muslim yang masih makan yang haram. Ya gitu. Jadi kewajiban kita itu. Dan sejenisnya bekicot dan masih ada tuh apa? Jenis-jenis yang kayak gitu ada kan? Kalau keong air kan halal. Halal, keong ya, keong mas dan lain-lain halal. Kalau bekicot tuh keong racun kan? Saya manggilnya kecil, keong racun. Makanya heran kalau sekarang saya pegang aja nggak mau itu, geli itu, habis, ya menjijikan dan dia darat atau air. Kalau air selesai, keong apa tuh, tutut ya, selesai. Kerang hijau sudah selesai. Maksudnya halal. Kodok tidak boleh dimakan. Banyak ya kan, masih banyak kan orang Islam makan kodok, katak. Ya itu haram. Karena ada hadis tidak boleh membunuh katak. Sesuatu yang dilarang dibunuh maka dilarang dimakan. Ya ada fatwa Hasan Abdul Qadir Hasan, saya baca tahun 80-an, debat kodok halal apa tidak. Emang Abdul Qadir Hasan rahimahullah memang cukup tajam kalau debat, beliau jago debat. Dia bilang kodok itu haram dibunuh. Jadi kalau tuan mau makan, makannya dulu. Ya akhirnya nggak bunuh juga kan. Jadi makan aja hidup-hidup. Ya. Karena dia nggak berani mengharamkan karena mbak dagingnya. Yang diharam itu dibunuh. Maka dari situ usul fikihnya sesuatu yang haram dibunuh maka haram dimakan. Sesuatu yang haram dimakan, babi dan lain-lain, haram dijual. Ya, jangan pakai teori Yahudi dilarang makan ini maka dia makan lemaknya. Jadi dilarang makan sapi dia makan lemak, ini nggak boleh. Ya, gitu. Dan nggak boleh menjualnya juga. Ya. Jadi jika rakyat masyarakat dia nggak makan, tapi dia ngumpulin bekicot dan dijual sebagai supplier, itu nggak boleh. Atau dia tahu hukum kodok itu, katak itu haram, tapi dia bekerja mengumpulkan, menjual, itu nggak boleh. Itu usaha yang haram, ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau jengkol ya halal ya, jengkol. Jengkol kalau bisa menghilangkan baunya, makruhnya hilang. Ada orang-orang tertentu yang kalau masak jengkol tidak bau, itu bagus, ya. Tapi nggak tahu kalau di toilet tetap bau apa enggak, saya nggak tahu. Ada jengkol diolah bisa nggak bau itu. Kalau pete saya nggak tahu, pete bau, ya. Bawang putih itu bisa dihilangkan baunya, tapi nggak 100%, malah digoreng garing dan lain-lain, ya. Gitu. Tapi ada pertanyaan lain? Masih ada waktu 2 menit menurut timing saya. Dan ini buah yang dimakan Rasulullah hampir ada ya, semangka, rutop sekali-sekali. Sekarang sudah mulai banyak. Dulu susah nyari rutop dan mahal. Rutop yang garing ya, itu Rasulullah sering buka puasa dengan rutop dulu. Ya bukan kurma yang kering, itu bukan kurma yang basah, yang apa, yang udah lama, bukan. Rutop itu sunnah. Ya maksudnya lebih disukai seperti itu. Ya, sekarang sudah mulai mudah dijangkau, bisa dipesan. Tapi bukan yang sudah bonyok yang di kulkas ya, itu kurang bagus rutop seperti itu. Rutop asli yang ada gagangnya warna kuning atau merah. Ya, demikian, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan kajian kita.
Dan saya mohon maaf jika ada penjelasan atau pembacaan yang tidak tepat. Ya, dan kebenaran ini dari Allah SWT melalui Rasulnya yang hendaklah kita amalkan semampu kita. Ya, kalau belum kita bisa amalkan, kita mohon pada Allah untuk mendapatkan pertolongan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.